Oh starting iya, iya, iya. terbaik versi coach lah gitu. Levelnya Liga 1 ya, levelnya Liga 1 ya. Yes, boleh Liga 1, Liga 2 bebas. Pokoknya Terserah, Coach. baik pemain terbaik Liga menurut 2. coach di setiap posisi. Oke. Jadi pertama kalau kiper saya di Indonesia sukanya ini subjektif saya ya karena saya sebagai pelatih melihat Ya, kiper di Indonesia nomor 1 Ya, saya atas Mika coach, bisa dipanggil ya, Mika. Mika Jonathan ya. Ya. Jonathan tinggal di mana nih Jonathan? Saya Samarinda, Coach. Oh, Samarinda. Iya, Coach. Kalau Mika di mana? Aku di Depok coach. Oh, Depok. Iya. Oh, Jonathan Samarinda ya. Samarinda daerah mana? Iya, Coach. Daerah mana? Kalau saya di ini, Coach, di daerah MT Haryono, Coach. Mana, Be? Islamic Center, Coach. Oh, tahu. Dekat-dekat situ, Coach. Iya. Ya hafal lah, lama saya di Borneo. Iya. Iya, Coach. Sudah pernah bawa Borneo runner up lagi ya, Coach. Iya, lumayan lah. Siap, Coach. Oke. Gimana? Oke. Ini aku sekalian mulai ya, Coach ya. Ya. Oke. Selamat malam teman-teman semuanya. Hari ini kita kedatangan pelatih Sulut United, Coach Ricky Nelson. Coach Ricky ini dulu pernah bawa, kalau masih ingat semuanya, pernah bawa Borneo FC itu runner up Piala Menpora 2017. Selamat malam, Coach. Selamat malam. Apa kabarnya nih, Coach? Puji Tuhan, sehat selalu. Ya. Gimana persiapan Sulut United menghadapi Liga 2 nih, Coach? Ya, Liga 2 tahun ini kan kalau dijalankan, maksudnya kalau berjalan nanti, jujur lebih kompetitif ya. Pesaingnya lebih bagus, walaupun sebenarnya banyak juga tim sekarang yang Liga Off. Ya, kita coba lagi bangun lagi setelah libur. Hampir 3 minggu kemarin kita libur, sekarang udah seminggu kita latihan lagi. Ya, persiapannya terus untuk di-prepare menuju ke kompetisi nanti. Oke, gitu. Menarik. Berarti selama PPKM ini tim diliburkan dulu berarti ya, Coach ya? Ya, hampir 3 minggu sudah libur dari pertengahan Juli sampai kemarin awal Agustus baru kita mulai latihan. Tanggal 1 kita baru latihan. Berarti hampir ya. Kalau nggak salah kemarin Sulut sempat TC di Jogja ya, Coach ya? Di Jawa, Coach ya? Sekarang masih sampai sekarang masih di Jogja. Oh sampai sekarang. Ya, karena kita kalau balik ke Manado pun juga sama aja dalam kondisi kayak gini. Karena infonya kan nanti mainnya di Jawa saja. Jadi kita pikir kita pindahkan semua ke Jogja gitu. Supaya lebih gampang mobilisasinya. Ya, lebih. Oke. Jadi sebelum sampai ke Sulut nih, kita mau ngobrol-ngobrol dulu mungkin awal karir Coach Ricky nih, Coach. Pertama kali bisa terjun di bola itu seperti apa sih, Coach? Ya, sebenarnya kan saya dari berangkat mungkin kayak teman-teman sekarang juga ya. Saya dulu tuh awalnya itu event organizer kerjanya. Saya kerja di I.O, lalu tapi I.O-nya lebih banyak bergerak di event-event sport lah. Olahraga berarti, Coach ya? Ya, di bola, bikin futsal, bikin mini soccer, bikin pertandingan bola. Tapi levelnya masih level-level tarkam lah ya, level-level ya kurang terlalu inilah. Terus pelan-pelan saya pegang tim SMA, ya kan, ngelatih futsalnya, ngelatih mini soccernya. Dari situ saya mulai merasa wah ini asik juga ya jadi pelatih gitu kan. 2009 baru saya ambil kepelatihan, 2009 saya license, kebetulan waktu itu dapat beasiswa ke Malaysia di Sabah, Kinabalu dari PSSI, AFC. Dari situ mulailah saya berlatih gitu. Dari 2009 pulang sampai dapat sponsor dari AFC itu sampai di B license. Selama 2 tahun kita intens ada terus refreshment course ke Malaysia,
ke Cina, terakhir ke Jerman. Nah, dari semua itu kita belajar sampai di tahun 2011 saya B license, baru di 2017 saya ambil A license-nya di Singapura. Nah, dari situ sih, dari situ mulai. Dan kalau ditanya tim pertama, sebenarnya kalau tim-tim ini banyak sih. Hanya saya, kalau tim profesional pertama yang saya pegang itu Villa 2000, yaitu bahwa waktu 2013 divisi 1, kita naik ke divisi utama di 2014. Nah, dari situ saya cukup lama. Jadi saya di Villa 2000 itu 2013, 2014, 2015, 2016. 2017 baru saya pindah ke Borneo. Begitu. Nah nih Coach, saya ada yang ingin bertanya Coach terkait perjalanan karir Coach dan hingga akhirnya pada saat itu 2017 Coach Ricky dipercaya untuk nukangi Borneo FC. Mungkin bisa diceritain lah secara singkat Coach bagaimana proses akhirnya Coach Ricky bisa diminati Bos Nabil pada saat itu untuk menukangi Borneo FC. Pada saat itu kan Borneo FC tim pelapis kalau nggak salah pada saat itu Coach. Ya. Jadi perkenalan saya sama Bang Nabil itu waktu 2016, ketika itu Borneo itu dilatih oleh pelatih asing Arkan Yuri kalau nggak salah. Akhirnya mereka ke Villa 2000 waktu itu. Sorry, 2015. 2015 ya, saya kenal sama dia, mereka ke Villa 2000, uji coba dengan kita, mereka menang 2-0. Main di Villa 2000, dari situ kita kenal. Terus intens ya, mungkin dia melihat saya bergerak banyak di Villa 2000 yang tanda kutip itu tim pemain muda, ada akademinya. Kita ada kemarin 17 pemain itu dari akademi sendiri. Jadi kita daftarnya 25 pemain, 17-nya adalah anak didik kita sendiri. Nah, mungkin itu yang membuat dia sedikit terinspirasi lah ya. Terinspirasi, diajak saya ngobrol, saya bilang, "Oke, kalau ada tawaran bagus saya mau aja gitu." Akhirnya disuruhlah pegang anak-anak Borneo U21 yang memang peringkat 4 ISL U21 di tahun sebelumnya. Nah, jadi materi dari pemain-pemain Borneo yang main di Piala Presiden itulah pemain-pemain di Borneo U21 di tahun sebelumnya. Nah, dicampur beberapa pemain senior dan pemain asing. Jadi kolaborasi lah ya. Memang ya, waktu latihannya cuma 1 minggu untuk mengkolaborasi mereka itu. Ya memang itu tantangan tersendiri dan memang ya banyak keberuntungan sih saya bilang. Banyak beruntungnya. Iya Coach, apalagi kan kita lihat ibaratnya komposisi pemain kemarin itu ibaratnya diisi pemain muda kebanyakan ya Coach ya. Mungkin beberapa pemain senior mungkin saat itu ada Asri Akbar, terus ada Wawan Hendrawan dan lain-lainnya mungkin Coach ya. Mungkin pada saat nukangi Borneo FC kemarin tuh mungkin ada nggak sih jadi beban buat Coach gitu? Apakah saat itu Bos Nabil juga berikan target khusus untuk Borneo FC pada saat itu Coach? Kalau target malah enggak, itu sebenarnya hanya sebagai ini aja. Jadi itu pre-season, pelatih kepalanya bilang daripada saya tidak mau pemain inti saya cedera. Ya udah kirim aja pemain cadangan, kirim aja pemain muda. Ya udah, kita jujur nothing tulus saja, happy aja. Pergi ke Bali kita happy, main dengan dengan nothing tulus saja, main aja pokoknya. Tidak ada beban apa-apa, malah bebannya lebih kepada tantangan ya. Mau buktiin gitu, kita buktiin lah bahwa kita bisa. Kita bukan memang di levelnya kita pemain cadangan, tapi kita bisa buat sesuatu misalnya gitu. Jadi saya membalikin sebuah kenyataan itu jadi menjadi sebuah challenge gitu, sebuah tantangan buat mereka. Oke, kenyataannya kalian pemain cadangan, oke kenyataannya kamu pemain muda. Sekarang challenge-nya gimana kita buktiin kepada mereka bahwa kalian punya kualitas. Nah, jadi di situ. Dan memang sebenarnya itu titik balik dari Wawan Hendrawan karena dia sebenarnya udah habis itu. Nggak ada yang mau dia sama dia lagi. Tapi itu Coach. Dia main luar biasa sampai hari ini dia masih di Bali United jujur karena turn back-nya di Piala Presiden 2017 itu. Itu turn back-nya Wawan Hendrawan. Begitu. Perlu kita ingat juga ketika Coach Ricky nukangi Borneo FC pada saat itu, Borneo FC itu merupakan tim yang paling susah diboboli Coach ya. Kalau nggak salah 4 pertandingan belum tanpa kebobolan itu Coach ya. Terakhir kebobolan tuh kalau nggak salah waktu di Segiri. Ya itu yang bisa bikin bobol cuma Persib Bandung. Ya, dan terakhir Arema lah ya karena di final terakhir ya memang
Kalau bicara di final memang sudah agak sulit. Kita kehilangan pemain di menit 32 kalau nggak salah. Habis itu udah pelapisnya tidak seimbang. Karena sejujurnya pelapisnya baru latihan. Jadi apa ya, waktu final itu jujur pemain yang dikirim tuh tidak berlatih bersama hampir lama gitu. Jadi gonta-ganti aja gitu. Nah, memang yang cukup intens tuh cuma hanya 13 pemain yang stay bersama terus. Nah, begitu pergantian itu ya agak komunikasi yang tidak bagus, akhirnya jadi kacau di belakang. Begitu. Tapi memang ya itu momen yang luar biasa karena memang anak-anak bisa menjalankan prinsip defending yang bagus sehingga kita minim sekali kebobolan. Begitu. Menarik nih ngomongin pemain muda nih coach, karena dari Lemika karena kan Ricky memang dari awal itu banyak menukangi pemain-pemain muda ya coach ya. Betul. Nah, kalau ngomongin soal perkembangan pemain muda di Indonesia, kalau coach sendiri ngelihatnya seperti apa sih coach? Maksudnya apakah sudah berjalan dengan semestinya, misalnya kayak dari usia muda kemudian menuju ke senior, apakah sudah cukup baik? Apakah ada tantangan tersendiri ketika pemain-pemain muda pengembangannya dari usia muda sampai akhirnya kemudian dia menuju ke senior gitu coach? Adakah kira-kira coach? Kalau sekarang saya melihat jauh lebih baik ya dibanding sebelum-sebelumnya. Sekarang klub-klub Liga 1 sudah mulai melihat pemain muda aset mereka gitu. Kalau dulu kan jujur, para pelatih juga udah mulai berpikir, oke, kita butuh pemain muda sekarang. Iya. Jadi memang malah kalau menurut saya sekarang hanya masih daerah Jakarta atau Jabodetabek, terus masih di Jawa Timur, di luar Jawa atau di Kalimantan misalnya. Kalimantan tuh sulit sekali ya dikarenakan oleh kompetisinya tidak ada. Terus klub-klub usia dininya juga kurang banyak ya. Itu jadi problem gitu. Tapi sejauh ini jauh lebih banyak sekali pemain muda yang dikasih kesempatan untuk menjadi pemain inti di senior. Nah, itu bagus banget gitu. Oke. Kalau ini kan coach memang sudah lama lah ya berkutat dengan pembinaan usia. Halo, ya. Kan coach juga sudah lama nih berkutat dengan pembinaan usia muda, anak-anak muda lah gitu ya. Nah, menurut coach sendiri faktor-faktor apa aja sih yang penting dalam perkembangan pemain-pemain muda ini? Apakah mereka butuh fasilitas yang oke atau kompetisi yang baik? Itu kira-kira menurut pengalaman coach nih, setelah coach lama berkutat di pemain muda, kira-kira faktor-faktor apa aja sih yang membentuk pemain muda yang berkualitas lah gitu kira-kira coach? Faktor yang menentukan pemain muda menjadi pemain berkualitas di masa depan, gitu ya kira-kira? Yes, benar coach. Oke. Pertama, memang pemain muda kita ini punya potensi banyak. Secara potensi individual mereka bagus-bagus. Yang membuat mereka ketika naik di senior menjadi kendala adalah bicara soal motivasi, tanda kutip, mentalitinya dia. Artinya gini, kadang-kadang pemain muda ini cepat puas. Begitu dia sudah berhasil tembus, ada sebuah kecenderungan mereka cepat puas dengan misalnya terima gaji udah mulai besar. Kedua, dia mulai cepat puas karena dia bisa mulai terkenal, bikin gol. Rasa cepat puas ini akhirnya membuat mereka tidak mau termotivasi lagi untuk mau lebih lagi gitu.
untuk mau belajar lagi, untuk mau menggali potensi dia, dikeluarin lagi, untuk lebih disiplin menjaga gaya. Oke, sampai mana tadi? Sampai ini ya, faktor penunjang performance ya. Performance pemain muda, ya benar. Ya, jadi sekali lagi pemain muda itu punya faktor yang paling utama sebenarnya itu di motivasi mereka ya, motivasi. Kalau saya tidak mau bicara bahasa mental, saya bicara bahasa motivasi deh. Motivasinya kadang-kadang tuh kalau udah buat sesuatu mereka sudah puas gitu. Jadi satu kali berhasil udah merasa cepat puas dengan apa yang sudah didapat. Motivasinya tidak lebih dalam lagi supaya dia bisa menaikin level dia misalnya gitu kan. Misalnya dia udah main di senior, nah bisa nggak dia berpikir motivasinya? Kan sekarang ini kan kayak Jonathan aja misalnya bawa pemain ke Malaysia, bawa pemain kemana. Kenapa anak-anak kita, anak pemuda tidak termotivasi untuk bermain di luar negeri misalnya? Nah harusnya itu ada terus gitu, bahwa pintu itu sudah mulai ada, tinggal bagaimana mereka bekerja lebih keras supaya punya level yang bisa bermain di luar gitu. Nah ini yang jadi masalah. Kadang-kadang begitu sudah main buat sebuah klub, contoh lah ya, pemain muda dia bermain buat Persib Bandung. Pemain muda dia bermain buat Persija. Udah mentok gitu. Dia udah merasa puas dengan main di tim besar gitu. Padahal kalau dikerja lagi, dia disiplin lagi, mentalnya lebih kuat, bisa main ke luar negeri gitu. Jangan, karena problem utamanya itu di situ. Kalau begitu dia sudah dapat sesuatu, dia sudah puas dan sudah selesai. Ya itu masalah gitu. Jadi faktor utama itu yang terjadi dengan pemain muda kita yaitu masalah motivasi mereka. Kalau potensi, sangat potensi. Banyak kan kita tahu banyak pemain muda kita usia 17 sampai 19 sampai 20 potensial bagus sekali, mereka luar biasa. Begitu 21 22 mulai hilang, mulai enggak terdengar ya sudah habis gitu. Nah, itu problemnya. Ya. Terus aku pernah ngobrol-ngobrol gitulah coach ya. Maksudnya ini jadi salah satu topik obrolan waktu itu, kenapa pemain kita muda jago gitu misalnya, atau pemain kita kenapa nggak berkembang atau bertumbuh sebagaimana mestinya. Misalnya kayak kalau Eropa kan dia dari muda sampai gede tuh perkembangannya bisa kelihatan rata-rata ya. Terus mungkin nggak sih salah satu faktornya adalah faktor infrastruktur. Infrastruktur kita mungkin belum sebaik negara lain misalnya. Katakanlah kalau misalnya kita punya lapangan yang bagus, otomatis kan istilahnya lapangan bagus merata ya, kemudian anak-anak kampung lah gitu katakan main bola, mereka mungkin akan mudanya mungkin lebih ke fasilitas. Jadi kayak dia mungkin karena lapangannya bagus, kemudian latihannya juga lebih baik, jadinya mereka punya mungkin kualitas teknik yang lebih baik dibandingkan ketika mereka latihan di lapangan yang berlobang misalnya, gitu-gitu tuh pengaruh juga nggak sih coach? Ya, itu salah satu faktor kenapa sepak bola kita levelnya tidak bisa cepat main bolanya. Jadi level sepak bola kita, kenapa banyak long ball, kenapa banyak lari-lari, yaitu dikarenakan dari sejak usia dini mereka banyak bermain seperti itu. Kalau contoh lah ya, contoh di Samarinda, waduh sulit banget cari lapangan. Coba ya Jonathan cari lapangan di Samarinda. Iya kan, susah banget. Lapangannya pasir, lapangannya nggak ada rumput, ya kan? Nah, itu kan sulit kalau kita mau bermain istilahnya level dengan Eropa yang main bola bawah, passing. Agak nggak bisa, jadi banyak bermain long ke depan terus lari. Nah, itu yang terbentuk dari usia dini, dari usia 12, 11. Nah, terbentuknya begitu akhirnya berjalan sampai seniornya ya dia punya kecenderungan seperti itu. Ketika di press mereka tidak ada solusi yang lain, ya dia main tendang aja ke depan dengan harapan temannya lari aja pokoknya. Itu aja yang dibikin. Karena memang terbawa dari usia mudanya ya seperti itu. Berbeda kalau kita misalnya di luar, misalnya ngomonglah di Malaysia atau ngomonglah di Eropa. Ketika di pressing mereka tetap bisa build up karena lapangannya dari usia dini sampai senior sama. Modelnya sama, ya mungkin beda-beda tipis lah ya. Tapi isinya rata lah. Nah, rata dan enak buat jalan bola. Nah kalau di kita kan ada yang rata, ada yang nggak rata, jadi tidak berimbang lah. Ya ini
salah satu faktor membuat sepak bola kita kurang maju ya salah satunya ya pasti infrastruktur. Sangat pasti infrastruktur. Karena kalau infrastruktur yang bagus, pasti sepak bola kita main bolanya lebih enak dibanding sebelumnya gitu. Tapi dari mulai belakangan ini kita juga bisa melihat sih coach, mungkin sepak bola Indonesia khususnya klub-klub Liga Indonesia ini mulai berkembang lah, karena kita lihat juga di media, kita lihat juga keseriusan dari klub untuk bisa memajukan sepak bola Indonesia ini dengan cara membangun fasilitas lebih baik lagi seperti kayak Borneo, PSS Semarang dan klub-klub lainnya coach. Itu mungkin ada dampak positif juga ya coach ya untuk sepak bola kita ini, coach. Ya kalau ditanya progres ada baiknya. Contoh Liga 1 sekarang ya. Liga 1 kita nggak usah bicara Liga 2. Liga 2 masih kurang lah. Liga 1 18 tim sekarang punya lapangan pertandingannya bagus semua. Bagus, standar lah. Nah, tapi kan masalahnya kan itu hanya buat tim liga aja gitu. Belum buat usia mudanya. Coba lihat Liga 1 punya Elite Pro akademinya. Latihannya lapangan kampung. Berantakan lah. Jadi ya membaik sih, tapi itu kurang. Maksudnya ya harus lebih jangan cuma tim utama saja yang diperhatikan, harus perhatikan juga akademinya, lapangan akademi harus bagus. Ya walaupun sekarang dalam tahap progres ya, banyak klub yang sudah mulai tahap progres membangun lapangan, ya bagus itu. Tapi memang itu perlu partisipasi dari pemerintah agar buat fasilitas gitu. Jadi pemerintah yang menyediakan lapangan, pemerintah yang bangun lapangan. Supaya klub-klub juga lebih ringan, nggak cuma bicara klub Liga 1 ya, klub Liga 2 atau klub Liga 3, tim-tim Suratin, itu kan butuh lapangan yang baik gitu. Kalau lapangan yang bagus, mereka akan terbentuk dengan baik, permainan yang akan bagus, dan itu akan meningkatkan level bermain mereka. Gitu kira-kira. Terus? Iya, benar-benar. Apalagi kan kita udah banyak nih ngelihat progres dari beberapa klub tuh sudah mulai memikirkan soal fasilitas, infrastruktur, lapangan latihan, terus pembinaan usia mudanya juga beberapa klub tuh sudah mulai jalan gitu. Paling mungkin tinggal agak lebih merata aja gitu kali ya coach ya. Maksudnya semua lapisan tuh harusnya dapat infrastruktur yang baik kemudian untuk mendukung program pembinaannya gitu. Betul. Artinya ya beberapa klub Liga 1 kan masih latihan di stadion. Ya. Karena harusnya kan ya sama kayak saya juga di Kelabat di Manado kita masih latihan di stadion. Ya ini problem. Menurut saya harusnya lapangan berbeda gitu. Ya kan? Kalau berbeda itu kan ya bagus gitu, tidak merusak lapangan stadion gitu. Kita punya latihan dengan ground sendiri. Nah, jadi itu yang harus menjadi catatan gitu. Walaupun sudah baik, tapi sekarang harusnya klub itu punya lapangan latihan sendiri. Jangan latihan di stadion lagi gitu. Ya itu. Benar. Nah. Terus kalau untuk Sulut United sendiri, coach, berarti awal mulanya coach bisa kemudian bergabung dengan Sulut itu gimana ceritanya tuh coach dengan Sulut United? Jadi 2019 saya waktu itu selesai dengan Borneo U20. Saya ditelepon oleh para pengurus klub di bulan September kalau nggak salah 2019. Kondisi waktu itu Sulut United di posisi 9 ya. Jadi udah 9 dari 12 tim wilayah timur. Yaitu kalau peringkat 10 itu degradasi ya. Jadi 10, 11, 12 degradasi. 3 tim. Saya datang dengan posisi 9. Lalu di game pertama kita away ke Martapura, kalah 1-0 dan akhirnya turun ke peringkat ke 10. Peringkat 10. Turun lagi. Jadi sisa 5 game, saya dikasih tugas 6 game aja. Bagaimana caranya dari 6 game, targetnya hanya lolos bertahan aja lah gitu. Ya oke, dengan beberapa perbaikan walaupun dengan pemain yang sudah ada, kita coba untuk kelola kembali, melatih organisasi kembali, memotivasi mereka kembali, manajemen juga banyak bantu, apa yang saya minta dikasih semuanya, sehingga bisa kembali menata kembali tim ini, akhirnya bisa lolos degradasi. Poinnya ketika kita bisa menahan Biak sana, PSBS Biak 0-0,
Lalu kita home kita menang lawan Persis Solo. Yang paling berat sebenarnya di 2 away, setelah itu lawan PSIM sama Persik Kediri gitu. Ketika menang lawan PSIM dan finalnya lawan Persik Kediri, kita harus menang di Kediri supaya bisa lolos. Ada sedikit keberuntungan karena sebenarnya Persik Kediri sudah tidak terlalu ngotot karena dia sudah lolos 8 besar ya. Jadi dia menurut saya dia rotasi pemain lah, di rotasi pemain ada beberapa pemain inti itu main babak kedua. Jadi di situ kita bisa kontrol game, kita bisa tahan mereka dan puji Tuhan menang 2-1 ya. Begitu menang di Kediri lah lolos dari degradasi. Jadi sebenarnya ceritanya memang saya juga nggak tahu kok tiba-tiba saya ditelepon gitu. Intinya mereka yang telepon saya, diajak ketemu dan kebetulan pas saya lagi baru selesai 1 minggu dari Borneo, dipanggil ketemu di Jakarta, ya diskusi, kasih tahu kondisinya. Kasih tahu targetnya, kasih tahu sisa 6 game, bagaimana bisa nggak selamatin. Saya bilang, ya oke saya coba gitu. Dengan segala kondisi yang bagi saya sebenarnya itu plus minus. Kalau plus bagus bertahan, kalau minusnya kalau tidak berhasil ya anjlok. Ya hancur lah maksudnya. Gitu aja. Iya, Coach. Terus dan akhirnya di tahun 2020 Coach kembali dipercaya lagi ya Coach untuk nukangi Sulut United. Iya, ya setelah itu ya karena berhasil mempertahankan kontraknya continue, hanya kan kita hanya bisa 1 game di 2020 dan sekarang 2021 berusaha untuk semoga bisa main ini, aduh. Ya, udah itu 2 tahun, setahun lebih nggak main-main nih. Betul. Itu harapan kita semua Coach supaya tahun ini kan. Iya, capek juga latihan terus. Apalagi yang saya dengar info kalau 2020 kemarin sebenarnya dengan materi skuad pemain yang dari Sulut United punya, memang Sulut United ingin target supaya lolos Liga 1 Coach ya? Iya, memang sejak lolos di 2019 bertahan, target berikutnya 2020 itu naik ke Liga 1 dengan materi yang saya minta, dikasih semuanya, pemainnya juga bagus-bagus. Ya siap bersaing lah untuk posisi minimal 4 besar terakhir lah. Sekarang target saya semifinal kan itu. Minimal di semifinal gitu. Artinya maksimal lolos, kita minimal kita 4 besar gitu kan. Tapi ya kondisinya ya begitu ya. Mudah-mudahan, walaupun kalau ditanya tahun ini ya agak berbeda. Karena tahun ini manajemen merasa mesti cooling down dulu. Karena tahun lalu sudah target dengan habis-habisan dana yang cukup besar. Sedangkan tidak jadi kompetisi. Nah, tahun ini agak sedikit menurun secara budgetnya, sehingga tahun ini targetnya untuk bagaimana bisa bertahan aja lah. Karena situasi pandemi ini bikin semua jadi sulit gitu. Nah, iya Coach, semua klub juga kena dampaknya nih Coach. Nah, itu padahal tadi aku mau nanya tuh Coach, maksudnya dengan kondisi Liga 2 sekarang ini kan banyak banget klub-klub yang kayaknya wah udah siap banget nih mau naik ke Liga 1 gitu kan dengan belanja pemain gila-gilaan juga. Malah kayaknya lebih seru gitu transfer pemain Liga 2 dibanding Liga 1 kan akhir-akhir ini. Nah, tadi aku mau nanya, kira-kira gimana Coach Ricky ngelihat peluang Sulut United menghadapi Liga 2 yang mana kayaknya makin kesini tuh makin rame gitu. Ya peluang kita tetap ada ya, walaupun memang saya juga harus realistis ya. Jujur saja memang kalau kita melihat Persis Solo, kita melihat Dewa United, mereka materinya bagus-bagus, itu diakui. Tapi bukan berarti kita menyerah, kita tidak menyerah. Kita akan tetap berusaha, walaupun memang harus diakui secara level pemainnya itu jauh di atas kita. Jauh di atas kita. Ya hanya memang kita berusaha, ya kita tidak akan menyerah begitu saja. Kita akan tetap fight untuk yang terbaik gitu ya, untuk prestasi kita. Tapi walaupun memang secara head to head-nya, komparisinya memang agak sulit ya, karena mereka level pemainnya di atas kita di bawah lah, gitu. Ya kita akan coba fight aja gitu. Tapi walaupun memang harus logika. Gimana? Kalau dari Coach Ricky sendiri, ini kan Liga 2 ini kan ibaratnya banyaklah materi pemain-pemain yang luar biasa lah ya, udah punya nama besar, berkelas bintang lah ibaratnya Coach. Kalau dari Coach sendiri lah, mungkin klub-klub apa sih yang benar-benar Coach waspadai di Liga 2 musim ini Coach? Ya sebenarnya udah sangat kelihatan ya. Pertama pasti Persis Solo gitu. Persis Solo, Dewa United, lalu ada Sriwijaya. Ya tim-tim yang memang sudah punya karakteristik atau budaya untuk target lolos ke Liga 1. Begitu.
tim-tim yang apa ya? Ya kalau tim baru kan Dewa United, kalau Persis Solo kan juga tiap tahun dia target gitu kan. Iya, betul betul. Lalu apa ya? Apa sekarang sih punya punya Atta Halilintar ya kan, Ahapati itu juga ya Laskar Asia. harus ya, Laskar Asia. Itu perlu kita antisipasi gitu kan. Artinya ya lebih kompetitif banget dibanding musim sebelumnya. Yes. Kalau musim sebelumnya itu sebenarnya sangat bisa dihitung berapa tim yang kita bisa berkompetitif gitu. Kalau tahun ini banyak yang ya kompetitif pemainnya gitu. Ya ini dipengaruhi oleh, memang yang saya bilang tadi, dipengaruhi oleh Liga 1, banyak ambil pemain muda. Nah, pemain-pemain yang tidak terpakai Liga 1 semua langsung turun ke Liga 2 gitu. Jadi malah sekarang terbalik, di Liga 2 ini pemain mudanya sedikit yang main. Gitu. Iya, kalau di pemain muda banyak main Liga 1 sekarang. Iya, benar. Jadi ini agak kebalik sebenarnya. Begitu. Mungkin dengan cara ini mungkin gitu ada sisi kira-kira positifnya juga untuk pemain muda, Coach. Bisa unjuk gigi di Liga 1 kan, Coach? Ya, bagus. Artinya kan yang selama ini saya bilang, kita bahas tadi, bahwa selama ini kan pemain muda jarang dikasih kesempatan di Liga 1. Di tahun ini mereka banyak kesempatannya. Nah, jadi harusnya mereka pakai ini sebagai sebagai wadah mereka untuk menunjukkan diri mereka agar mereka terus bertahan di Liga 1. Yes. Gitu. Dengan kondisi pandemi, kemudian kompetisi libur 1,5 tahun, kondisi tim seperti apa, Coach, sekarang, Coach? Ya, ini semua yang dirasa oleh semua tim ya. Mungkin bahasanya bosan kali ya. Ya, bosan karena latihan terus gitu. Bosan, kita bikin program. Sebenarnya jujur saja program kita itu kemarin sebelum PPKM itu udah puncaknya. Artinya itu udah prepare banget, dengan tanda kutip itu estimasinya tanggal 17 Juli itu kompetisi jalan gitu, atau akhir Juli lah kompetisi jalan. Jadi sebenarnya programnya itu udah ready lah. Udah siap buat kompetisi, kita udah siap banget. Tapi memang terjadi PPKM. Secara matang sudah, Coach ya. Iya, itu sudah istilahnya kita udah secara grafiknya pemainnya udah naik gitu. Nah, memang begitu terjadi PPKM ya turun otomatis. Nah, sekarang ini kita berusaha untuk naikin kembali. Tapi ya memang akan sangat sulit kalau belum ada kejelasan gitu. Nah, jadi mudah-mudahan, tadi kita baca juga kan tanggal 27 tuh kata Menporanya tuh. Yes. Semoga 1-2 hari ini ada surat resmi, pasti main. Mudah-mudahan juga tanggal 27 kick off dan berjalan lancar. Nah, itu baru saya rasa pasti atmosfernya mulai naik lagi. Ya, semua kita udah mulai ya semangat lagi. Ya, intinya sih sebenarnya kalau tanya kondisi tim, semua tim mengalami hal sama, bosan. Lalu ya bosan lah, memang bosan banget. Yes. Gitu. Ya, semoga bisa jalan segera lah. Semoga ada kejelasan kompetisi. Iya, itu problem utamanya di situ. Terus tadi kan kita sempat ngobrol soal Sulut United yang baru launching akademi ya, Coach ya. Sulut United Football Academy. Nah, ini rencananya apa nih, Coach, di Sulut United Football Academy ini? Yang pertama yang harus diketahui, Sulut atau Sulawesi Utara itu punya tim divisi utama dulu, itu ada 3 tim. Ada Persibom Bolmong, Bola Mongondo, lalu ada Persmi Minahasa, dan ketiga ada Persma Manado. Nah, 3 tim ini bubar ketika ada aturan dari pemerintah tidak boleh menggunakan APBD di tahun 2010 kalau tidak salah, ya. 2010, 11 lah. Itu begitu APBD di stop, setelah itu nggak boleh lagi pakai APBD, tim ini semua bubar karena tim ini nempel ke pemerintah. Artinya sangat bergantung pada APBD. Nah, setelah itu sampai kemarin muncul 2019 Sulut United, tidak pernah ada klub profesional di Sulawesi Utara. Tidak pernah ada klub yang jelas mengenangi pemain muda di sana. Sehingga banyak pemain Sulut itu putus ya, begitu mereka sudah bagus di 15 tahun, 16 tahun, mereka akhirnya kerja jadi pegawai, jadi polisi, jadi tentara, dan habis gitu. Nah, saya bilang ke manajemen, kalau kita tidak bikin akademi, minimal kita bikin SSB lah bahasanya. Bikin sesuatu SSB yang teratur gitu, yang ada tujuannya. Karena Sulut ini akan sangat sulit cari pemain lokal kalau tidak ada dasarnya, kalau tidak ada wadahnya.
Nah, problemnya di situ. Kemarin itu tidak ada wadahnya sehingga tidak ada pemain yang ready untuk berkompetisi di level nasional untuk pemain Sulawesi Utara. Nah, itu jadi problem utama. Ya, secara mental nggak siap gitu, secara teknik dan level bermainnya pun masih di bawah. Sehingga kita masih banyak menggunakan pemain luar yang kita panggil untuk bermain di Sulawesi Utara. Padahal saya bilang, dulu Sulawesi Utara salah satu tempat penghasil pemain-pemain bagus buat tim nasional. Banyak ya. Ada Jendri Pitoy, ada Dirga Lasut, ada Elvis Nelson, ada Glenn Pelwakan, dulu ada Stanley Mamuaya, dulu ada GB Wubungan, dulu ada si kiper bapaknya si Gianluca sekarang, Pandanewu, Hendra kiper Pandenewu. itu. Hendra Pandenewu, ada Joy Sorongan. Banyak, dulu pemain Solo tuh banyak sekali. Nah, begitu selesai itu putus semua. Ada Francisco Wengkang. Sekarang hampir tidak ditemukan pemain-pemain seperti itu. Karena apa? Karena wadahnya nggak ada. Nah, akhirnya saya bilang ke mereka, tolong buat akademi, tolong buat SSB lah, supaya ini wadah-wadah ini dari usia dini ditampung, supaya nanti begitu 18-19 tahun, mereka bisa disalurkan, entah ke sulutnya sendiri yang pakai, sulit dipakai, atau kita pinjamin ke klub lain, kita kirim kemana. Sehingga 2-3 tahun itu mereka siap dipakai di senior gitu. Nah, dan terbukti begitu sekarang Sulut United Football Academy di launching, muncul nih sekarang nih, ada Persmi Minahasa mulai persiapin tim, ada orang yang mulai biaya, ada orang yang mulai bikin, kita mau bikin Persmi Minahasa Academy, oh bagus. Artinya saya bilang kita perlu kompetitif yang seperti itu, supaya nanti di daerah itu mereka akan kompetitif dan muncul yang lain gitu loh. Nah itu baru jadi bagus. Nah, kalau nggak begitu, wah mati suri istilahnya gitu kan. Dengan berkompetitif itu akan membuat banyak pemain muda akan banyak main. Kurang lebih tujuannya seperti itu. Berarti apalagi yang saya lihat sekarang ini di Sulut United Academy ada anaknya Dirga Lasut, Coach. Ada. Sudah masuk di Sulut Academy, anaknya Dirga Lasut. Ya banyak anak-anak pemain. Ya artinya mereka punya impian 10 tahun lagi jadi pemain bola kan gitu. Yes. Nah kalau tidak ada wadahnya, tidak ada yang menjembatani, ya nggak jadi pemain bola mereka. Jadi pengusaha, jadi karyawan, ya. Itu masalah yang terjadi di Sulawesi Utara. Gitu. Dan senangnya sih mungkin manajemen juga mendukung rencana dari Coach Ricky ya. Maksudnya manajemen kayaknya sangat mendukung sekali apa yang coba Coach Ricky jalankan di Sulut United. Ya itu karena bagi saya itu ya bersyukur karena mereka sangat terbuka karena hal itu ya. Tapi bagi saya itu sebuah kebutuhan gitu, kebutuhan bahwa Sulawesi Utara atau Sulut United jangan terus berandalkan pemain luar. Kita harus berpikir 5 tahun ke depan kita memakai pemain kita sendiri. Nah itu poinnya gitu. Jadi bukan masalah soal harga dan juga bukan itu. Tapi lebih kepada ada sebuah kebanggaan bahwa sebuah klub bisa melahirkan pemainnya sendiri, bermain buat timnya sendiri, itu beda sekali dengan nilainya dengan pemain luar gitu. Yeah. Ketika pemain lokalnya bermain buat klubnya sendiri, itu kan ada pride-nya, ada kebanggaannya. Nah itu yang harus dibangun, saya bilang. Itu nggak bisa dengan instan dibeli, itu harus dibangun. Nah, jadi saya pikir 5 tahun lah saya bilang, coba tahan akademi ini bertahan 5 tahun, dan 5 tahun ke depan yakinkan pemain usia 16 tahun sekarang itu bisa sudah main di inti, di levelnya, di level seniornya Sulut United. Kalau dia 16 tahun sekarang kan berarti 5 tahun ke depan dia 21 tahun. Yeah. 21 tahun itu dengan materi dan metodologi sama, filosofi yang sama, dibangun klub ya harusnya udah bisa main di senior itu. Yes, benar-benar. Gitu. Dan untuk masa depan klub juga lah, begitu kan? Betul. Ini ada satu hal unik nih dari Coach Ricky Nelson yang sering kali kita lihat adalah Coach Ricky kalau pertandingan itu selalu pakai jas. Oh, nah, iya. Itu ada cerita apa tuh Coach di balik setiap pertandingan pakai jas tuh Coach? Jadi ya kalau cerita sih nggak ada sih. Intinya dari awal sih kita di Villa 2000 dari divisi 1 malah itu sudah berbicara sendiri bagaimana supaya kita punya standar, punya standar dalam tim kita sendiri. Memakai baju rapi itu lebih kepada menghargai profesi, dan saya rasa itu bagus kok, karena ya bukan ikut-ikutan dengan Eropa begitu, bukan.
lebih kepada kita respect pada pekerjaan kita sih. Karena ketika respect pada pekerjaan kita, orang juga respect dengan kita. Lebih ke situ sih poinnya. Jadi bukan untuk supaya terlihat gagah atau ya oke lah terlihat gagah, rapi itu ya bagus kan, normal kan. Gitu. Yes. Tapi bukan untuk mencari pujian. Nah, itu lebih kepada respect pada pekerjaan, respect pada profesi gitu. Yes, respect. Lebih ke situ sih, lebih ke situ. Karena itu cukup menarik perhatian kita gitu ketika wah ini berbeda gitu kan, ada pelatih di Indonesia kelihatannya rapi banget gitu. Memang bagus sih coach, maksudnya terlihat keren gitu kan sebenarnya. Bukan hanya memang filosofi di baliknya ya, tapi juga kita juga ngelihatnya visual ya, secara visual juga wah ini coach begini kan tandanya dia punya totalitas dalam melakukan pekerjaan gitu kan. Iya. Ya, memang kita harus merubah karena sebelum saya itu kalau kalian misalnya lihat-lihat di sepak bola 2008, 2009 atau 2007 ke bawah sana, wah pelatih kadang-kadang pakai topi kebalik, ya kan? Kadang-kadang pakai sepatu, celana pendek, ya kan? Sembarang lah bahasanya, artinya. Ya. Akhirnya orang melihat sepak bola kita tuh nggak ada value-nya, nggak ada nilainya lah ya. Nah, dengan kita merubah penampilan kita membuat sesuatu, akhirnya sekarang kan oke. Walaupun banyak pelatih sekarang nggak pakai jas, tapi mereka minimal rapi itu. Yes. Rapi, enak dilihat. Ya itu penting, karena itu kita juga mengkampanyekan sepak bola gitu kan. Benar. Kalau sepak bolanya bagus, rapi, orang juga tertarik, akhirnya orang mau nonton gitu kan. Kalau dulu kan nggak ada yang nonton sepak bola Indonesia, malas karena ugal-ugalan, ya kan. Pasti berantem, lempar-lemparan. Ya, sekarang jujur sepak bola kita sudah jauh berubah. Lebih rapi, lebih tertata dengan baik. Walaupun kalau untuk mengejar Eropa terlalu jauh. Tapi setidaknya jauh lebih baik dibanding 10 tahun yang lalu. Gitu. Yes. Sepakat coach. Apalagi dulu kan ya memang mungkin dulu agak lebih ugal-ugalan ya dibanding sekarang udah terlihat udah lebih profesional lah ya maksudnya. Dan kalau dulu dan penting juga kayaknya maksudnya. Dan penting juga sih kayaknya karena kan sekarang udah industri sepak bola modern, jadi nggak hanya misalnya kita bisa mendatangkan sponsor, ada brand value-nya juga gitu kan di klub. Jadi mungkin ya hal-hal kayak gini tuh meskipun gesture yang kecil tapi cukup berpengaruh ya pada kemajuan klub dan sepak bolanya sendiri sebenarnya. Ya kalau lihat kan sekarang kayak klub ada yang mereka punya sponsor dengan perusahaan atau sponsor tailor ya, maksudnya bikin jas buat mereka. Ya bagus kan. Benar. Artinya saya merasa bagian, ya bukan sombong, tapi saya merasa bagian dari mengkampanyekan sepak bola yang penampilan rapi itu kan akhirnya sekarang banyak orang bukan ikut-ikutan, bukan, tapi mereka melihat bahwa ini sebuah, oh iya ya kita harus rapi, kita harus terlihat baik gitu, karena ini ya supaya sepak bola kita dilihat dengan baik. Jadi bagi saya apa yang saya bikin, apa dengan yang kami bikin beberapa tahun yang lalu, akhirnya sekarang banyak yang ya dibilang ngikut sih ya bagus lah, mengikuti sebuah hal yang baik kan ya nggak apa-apa gitu. Sekarang banyak klub punya sponsor jas terkenal ya kan, penjahit terkenal ya, Rans bikin, Borneo bikin, wah elegan, keren ya itu sepak bola. Akhirnya kan itu menarik perhatian banyak orang gitu. Oh ya, glamor ya sepak bola, pemain bola sekarang glamor ya. Wah jasnya keren-keren. Apalagi kalau Jonathan antar pemain pakai jas kan keren tuh. Biar beda dari yang lain coach. Iya, mungkin keren itu, bagus. Apakah mungkin sponsor jas mungkin sudah masuk ke Coach Ricky? Iya, dia boleh aja. Siapa tahu bagi brand. Oh iya, baru sadar mungkin ya benar Coach Ricky sering pakai jas gitu kan. Wah, kita mau sponsori kan bisa aja ya kan. Oh, bisa banget. Langsung nanti Coach Ricky. Iya. Tapi kalau ngomongin ke depan nih Coach, target pribadi Coach Ricky sendiri ke depannya akan seperti apa nih Coach? Ada target personal nggak sih Coach? Ya pasti saya harus selesaikan dulu pro license saya yang harusnya tahun ini sudah jalan, tapi karena pandemi kita tertunda lagi.
Saya pertama selesaikan pro license. Kalau target pribadi dapat pro license dan saya penasaran untuk bisa melatih tim luar negeri. Ya, saya pengen sekali ke Hong Kong, pengen sekali ke Malaysia, atau negara-negara Asia yang tanda kutip, ya saya pengen sesuatu yang lebih menantang di luar sana gitu. Nah, itu yang memang ya masih dalam, ya tapi kan harus ada pro license. Kalau tidak punya pro license kan tidak bisa keluar. Yes, betul. Jadi harus, ya saya akan coba untuk dapat pro license dulu, lalu saya mau berencana untuk cari klub di luar. Ya kalau ada jalan, Tuhan buka jalan, ya siapa tahu aja kan. Itu keinginan pribadi, Amin. tapi kita lihat ke Amin. depan. Amin. Iya, amin. Aminkan, Coach. Iya. Gitu. Menarik. Berarti ada target juga mau ngelatih tim luar lah ya, bener ya Coach? Betul. Nah, ya pengen sekali ya. Sekarang kan kita lihat kayak Kurniawan di Sabah FA. Oh, saya pikir bagus sekali karena akan memberikan banyak sekali experience gitu kan, pengalaman luar biasa gitu. Jadi ya saya sudah pernah apply ke beberapa negara, tapi kan mungkin masalahnya adalah kita pelatih Indonesia yang secara ranking FIFA terlalu jauh di bawah. Kedua ya kita belum punya pro license. Nah ini yang harus jadi tantangan, kita harus punya pro license gitu supaya kita bisa ke sana. Kalau nggak ada pro license-nya ya nggak bisa gitu. Ya, semoga bisa segera terwujud, dapat pro license, kemudian bisa segera mungkin melatih klub luar gitu kan. Amin. Amin. Gitu. Amin, Coach. Ya, Nanti karena ada gimana Coach? Ya karena ada kebanggaan misalnya bahwa tim main di AFC Cup, main di Champions League Asia. Wah, luar biasa itu. Pasti. Luar biasa. Gitu. Pengalaman yang mungkin akan sangat nggak terlupakan sih itu. Iya. Ya karena kan kalau di Eropa itu kan main di Champions League itu adalah semua klub ngejar Champions League itu kan. Karena itu ada kebanggaan, itu ada ya banyak hal prestasi secara teknis dan juga non teknisnya itu akan mendatangkan banyak sponsor dan segala macam gitu. Yes. Ya di Asia ya kita harus ngejar ke Champions League Asia gitu kan, karena itu yang tertinggi di Asia gitu. Yes, karena kita nggak mungkin pergi ke Eropa sana untuk kita jadi pelatih, agak sulit karena negara kita kita di level FIFA yang terbawah sekali gitu. Yang sangat memungkinkan adalah semua bermain di Asia, ya kita harus ngejar kemampuan kita untuk bisa bersaing di Asia dulu sebelum ke Eropa gitu. Nah, ada hal lain lagi nih yang melekat di Coach Ricky ya, yang kalau kita ngomong Coach Ricky, yaitu Serpong City, Coach. Nah, kan dulunya akademi, sekarang sudah bermain di daftar di Liga 3 ya, berarti musim ini ya, Coach. Itu gimana ceritanya nih tuh, Coach, Serpong City? Jadi kita itu Serpong City start dari SSB sebenarnya. Start dari SSB 2012. Ketika saya sudah dapat B license, saya berpikir, waduh ini kayaknya saya pengen bikin SSB lah. Ya, saya juga mau melatih sendiri juga kan. Akhirnya saya bikin SSB 2012. Berjalan. Tapi ini informasi buat kita semua, bahwa saya tidak sendiri di situ. Ada teman saya juga di situ. Jadi, kalau orang pikir, wah gimana masa dia latih Sulut United, dia ini tuh punya klub juga. Ya, saya pemilik klub, tetapi menjalankan operasionalnya ada teman saya yang menjalankan. Nggak mungkin juga saya di sana gitu kan. Jadi ya karena kita bersifat masih dari klub amatir, saya pikir no problem. SSB jalan, awalnya itu memang hanya dari 6 sampai 12 tahun. Terus berjalan pelan-pelan, setelah sekarang kan sudah mau 9 tahun. Mulai ke tahun ke-5, tahun ke-6, banyak orang tua yang nanya, Coach bagaimana anak saya kan dari 8 sampai 12 tahun di Serpong City, masa setelah itu saya pindah kemana gitu. Kenapa tidak ada usia 13-nya? Kenapa tidak ada usia 14-nya? Wah, saya pikir ya juga ya. Berarti saya harus berpikir, oke, saya harus bikin usia 13-14. Tapi ke depannya kalau 13-14 ini tidak ada wadah berikutnya juga jadi masalah. Akhirnya saya berdiskusi dengan teman saya bilang gimana kalau kita bikin klub supaya kita bisa main Liga 3, supaya kita bisa main Suratin 17, Suratin 15, supaya anak-anak ini nanti ke depannya punya wadah gitu. Ya nggak apa-apa lah, kita klub amatir aja dulu saya bilang kan.
ya hanya sebagai partisipasi aja, enggak apa-apa gitu. Tidak perlu harus jadi klub kaya raya segala macam, enggak apa, itu nanti aja kalau memang ada uangnya enggak apa-apa. Tapi saat ini lebih kepada didasari untuk mewadahi anak-anak yang sudah dari kecil di kita supaya tidak putus keinginannya bermain bola gitu. Jadi terus. Nah, akhirnya tahun 2020 kita daftarkanlah ya ke PSSI Asprof Banten untuk jadi klub Liga 3. Nah, jadi basicnya adalah untuk mewadahi anak-anak yang dari kecil di kita supaya mereka tidak pergi atau bahkan tetap bermimpi menjadi pemain sepak bola dengan kita kasih wadah seperti itu. Jadi gitu aja sih sebenarnya. Lalu sangkut pautnya misalnya dengan RNA. Nah, RNA ini sebenarnya jembatan sebenarnya. Nah, jembatan untuk bagaimana RNA sama juga kondisinya sama, siapin pemain, nah, Serpong City menyiapkan wadahnya di Liga 3. Karena RNA tidak akan jadi klub, RNA hanya sebagai sekolah aja. Sebagai sekolah aja, sebagai ya anak-anak belajar, setelah itu kita kasih ke orang lain, kita sebagai akademi. Ya udah, cukup. Ya hanya itu aja. Karena RNA bukan klub. Karena itu lebih kepada ya kita ngelatih mereka menjadi pemain aja. Setelah itu kita lepas lagi gitu. Jadi kurang lebih Serpong City itu seperti itu targetnya. Kalau Serpong City sendiri tuh ada, tentu kan maksudnya dengan Coach Ricky yang punya, terus Coach Ricky juga melatih klub gitu kan. Apakah ada kerjasama juga Coach antara akademi Coach ini dengan klub yang mungkin Coach bela? Nggak misalnya Coach bela klub A, kemudian ada kerjasama antara klub yang Coach B, klub yang Coach latih sama misalnya akademi yang RNA atau Serpong City gitu, ada hal seperti itu nggak Coach? Yang dijalankan? Kerjasama spesifik sih nggak ada. Karena bagi saya profesional aja. Saya ke klub kayak misalnya ke Sulut United, ya saya profesional secara pribadi saya profesional. Saya tidak membawa Serpong City, saya tidak membawa RNA, tidak ada. Tetapi kalau ada pemain RNA yang bagus, why not? Yes. Jadi profesional aja gitu. Saya tidak pernah, ya memang itu karakter saya ya, saya tidak pernah mencampuri urusan pribadi ke sebuah pekerjaan. Itu saya sangat tidak mau. Jadi saya berusaha sangat-sangat menjaga itu. Jadi kalau misalnya sekarang saya di Sulut United, itu sama sekali tidak ada hubungan kerja Sulut United dengan Serpong City, tidak ada. Kecuali misalnya ada pemain Serpong City yang dilirik oleh Sulut United dikarenakan memang punya kualitas, punya game plan yang bisa main dengan game plan yang saya bikin, ya itu normal aja. Itu kan semua juga seperti itu. Tetapi tidak ada, ya nggak ada sebuah keharusan saya bawa ini terus saya bawa gerbong, nggak ada. Lebih ke normal sih, karena bagi saya Sulut United itu mengontrak saya pribadi saya gitu, bukan embel-embel di belakang saya, nggak ada. Yes. Jadi kalaupun ada pemain yang dari RNA, dari Serpong City ke klub yang saya bawa sekarang, ya itu lebih kepada kualitas, lebih kepada kebutuhan tim. Jadi bukan karena ada sebuah kerjasama, nggak ada. Sama dengan Borneo misalnya. Kalau Borneo berbeda. 2019 itu Akademi Borneo atau Borneo sendiri bekerja sama dengan RNA. Itu memang ada kerjasamanya, ada deal-dealannya, ada poin-poin kerjasamanya. Sehingga itu memang kita memakai pemain Borneo, anak-anak Kalimantan kita seleksi, digabung dengan anak RNA, bermain di Elite Pro waktu itu. Nah itu beda cerita. Memang ada kesepakatan yang dibangun bersama. Nah, tetapi dengan Sulut United nggak ada. Murni saya aja sendiri yang ke sini. Oke. Jadi di program kita ini Coach, di YouTube kita itu selain cuma ngobrol-ngobrol tuh ada kayak semacam kita bikin games lah gitu ya Coach ya. Jadi Oke. Ya. Kita lanjut ke games lah ini biar lebih seru ya kan. Nah. Ya. Jadi kita mau minta coach untuk nyusun starting line up versi coach dan jadi misalnya di kiper coach milih siapa, pemain Indonesia di kiper milih siapa, di back milih siapa gitu-gitu, dan mungkin bisa dijelaskan alasan kenapa memilih pemain tersebut coach. Oke. Mungkin bisa dimulai dari kiper kali ya. Oh ini seperti timnas Indonesia gitu ya? Iya, nggak mesti pemain timnas sih, pemain Indonesia keseluruhan yang menurut coach starting lineup terbaik versi coach lah gitu. Levelnya Liga 1 ya,
Yes, boleh Liga 1, Liga 2 bebas. Pokoknya Terserah, Coach. baik pemain terbaik Liga menurut 2. di setiap posisi. Oke. Jadi pertama kalau kiper saya di Indonesia sukanya ini subjektif saya ya karena saya sebagai pelatih melihat kiper di Indonesia nomor 1 Riyandi Riyandi apa Rianto tuh yang pemain Barito itu. Riyandi ya itu. Riyandi oke. Ya oke. Lalu kalau intinya kita pakai formasi misalnya 4-3-3 ya. Ya. 4-3-3. Kalau bek kanan saya interest banget dengan si siapa? Ini boleh pemain Indonesia ya? Sebenarnya boleh all time sih, Sir. Coach, maksudnya nggak mesti pemain yang sekarang aktif gitu. Yang pemain dari era kapan gitu misalnya. Itu bisa sebenarnya. Ya kalau pemain di era kapan memang ya Ismail Sofyan tuh pemain the best bek kanannya Indonesia. Itu belum bisa ada yang mengalahkan itu. Lalu kalau stopper sekarang saya sebenarnya suka banget dengan punya Bali United ada namanya Haudy, M Haudy. Lalu pasangannya Haudy Abdillah. Pasangannya itu pemain ya sekarang tuh bagus sekali dia. Siapa itu namanya ya? Apa namanya tuh? Pemain Persebaya itu apa? Anaknya anak Benjo. Rianto. Rahmat Irianto. Ya. Si Rianto. Siapa? Rianto ya? Rahmat Irianto. Rian. Ya. Muhammad Irianto. Bek kiri kan sebenarnya tuh paling lumayan bagus tuh si siapa? Rezaldi Hanusa ya. Nah, Rezaldi Hanusa Persija. Ya. Okay. Gelandang nomor 6 ya masih the best Sulfiandi. Nomor 6. Nomor 8 harus diakui masih the best Evan Dimas. Oke, nomor 10 sebenarnya nomor 10 saya jujur banget saat ini senang banget Todd Ferre dengan level yang main kemarin ya harusnya. Yes. Lalu sayap kanan, winger kanan yang aktual aja yang sekarang aja deh sayap kanan itu. Winger. Ya winger ya. Nomor 7 pemain Bayangkara siapa? Pemain Bali United paling Stefano Lillipali ya. Itu oke. Lalu kiri itu ada pemainnya Elvado Hai, pemain Persija. Lalu kalau striker ini yang paling sulit ya. Karena striker kan susah main lokal. Karena ada lokal ya. Ya kalau striker sih ya masih the best ya Bambang Pamungkas. Tapi kalau sekarang yang potensi itu ada banyak lah. Ada potensi banyak, ada si Taufik Hidayat dari Persija, ada Sadam dari PS Sleman. Itu pemain yang secara striker itu sangat bisa mereka akan jadi pemain bagus masa depan. Yes, benar. Gitu. Banyak pemain potensial sih sekarang ya. Kalau kita ngelihat. Ya banyak. Dan memang bagi saya apalagi ini bagus sekali ya. Makanya sudah ke luar negeri. Ya betul. Luar negeri kan ada Sadil Ramdhani, ada Egy Maulana Fikri, ada si Witan Sulaiman, itu juga bagus-bagus gitu. Yes. Ya gitu. Oke. Yes, oke. Berarti tadi sudah ada starting 11 terbaik dari Coach Ricky Nelson. Ya. Oke, Coach. Paling kita kan udah ngobrol banyak banget nih, ya kan? Mungkin bisa di tahun depan Coach Ricky ikut startingnya tapi itu. Apa? Kenapa? Gimana? Jonathan gimana? Oke, lanjut. Jaringan. Iya. Oke, paling kan kita udah ngobrol banyak banget nih, Coach. Kita mau terima kasih banyak nih sama Coach Ricky sudah mau datang di acara kita ngobrol-ngobrol ini, meskipun ini masih baru sih, Coach. Masih baru banget. Iya. Kita masih
karena sudah transfer activity kan sudah pada selesai klub-klub. Jadi kita pikir kita mau bikin apa lagi nih kalau masa liga jalan kita nggak ngapa-ngapain ya kan. Makanya kita pikir untuk kita bikin YouTube channel gitu kan, kita bikin ngobrol-ngobrol sama stakeholder sepak bola Indonesia. Iya, mantap. Bagus, Ya. bagus. Makanya kita mau terima kasih banyak Coach Ricky sudah mau mampir ke bincang-bincang kita hari ini. Semoga cita-cita cita-cita coach untuk klub dan secara personal juga kemudian segera tercapai. Sulut United bisa promosi ke Liga 1 musim depan. Amin. Ini juga biar segera dapat pro license-nya ya Coach ya. Yes, betul. Gimana John, ada tambahan kah dari dirimu? Mungkin itu aja perbincangan kita Coach di episode kali ini ya. Mungkin ada yang mau Coach sampaikan mungkin ke penonton setia Resi Enterprise Agency Coach? Ya, jangan lupa subscribe ya, biar subscribe-nya banyak gitu. Oke, siap, mantap Coach. Mungkin ada channel-channelnya Coach Ricky. Oh iya, Coach Ricky juga punya YouTube channel ya, kalau nggak salah ya Coach ya. Ya, tapi masih lagi off dulu. Lagi mau nyusun, lagi mikir konsep yang berbeda. Benar-benar. Gitu. Ya, jangan lupa juga tuh di-subscribe YouTube channel Coach Ricky. Ya. Coach Ricky kalau nggak salah namanya Ricky Nelson Coaching ya? Ya, betul, Ricky Nelson Coaching. Tinggal ketik aja jangan lupa di-subscribe. Nanti kita masukin di ininya nih. Siap. Nanti ada editor yang kerjain Coach. Bagus lah. Jadi nggak terlalu berat ya. Iya, benar. Oke. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton episode kali ini. Jangan lupa untuk nonton episode selanjutnya karena kita masih bakal ada banyak lagi hal-hal seru di YouTube channelnya Resi Enterprise. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe Resi Enterprise. Terima kasih Coach Ricky. Oke, terima kasih. Oke, sampai jumpa Coach. Sampai jumpa lagi. Terima kasih banyak Coach. Sama-sama. Ya, oke, terima kasih. Selamat malam. Selamat malam.